Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Kamu terlalu rendah hati. Ini hanya bakatmu sendiri. Sekarang kamu adalah pemimpin sekte Xian. Bagaimana perkembangan sekte Xian di masa depan bergantung padamu. Penjaga gerbang tua itu tertawa. Tidak, tidak, posisi saya sebagai pemimpin sekte hanya sementara. Setelah saya selesai menangani masalah ini, saya akan pergi. Saat itu, saya akan menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada kakak senior Zuling. Chen Ping berkata cepat, pakaian, bagaimanapun, posisi pemimpin sekte Xian tidak turun-temurun. Pemimpin sekte lama mewariskannya kepadanya. Putriku, ini agak tidak pantas. Sekarang jika Chen Ping meneruskannya ke Zuling, orang lain bisa dibungkam. Chen Ping memahaminya seperti ini, tetapi dia salah memahaminya. Pemimpin sekte lama tidak bermaksud demikian. Dia benar-benar ingin Chen Ping menjadi pemimpin sekte. Zuling adalah seorang wanita dan cepat atau lambat akan menikah. Dia tidak cocok menjadi kepala keluarga. Kecuali kamu menikah dengan Zuling, maka dia dapat berbagi tanggung jawab penting untukmu. Kata penjaga gerbang tua, ini tidak membuat Chen Ping melambaikan tangannya dengan cepat. Dia tidak bisa menikah dengan Zuling. Chen Ping berkata bahwa pernikahan pertama pasti untuk Suyuki. Meskipun keberadaan Suyuki sekarang tidak diketahui, Chen Ping sangat yakin bahwa Suyuki sedang menunggunya. Meskipun Chen Ping memiliki banyak wanita, dan banyak dari mereka yang akrab satu sama lain, dia tidak akan memberikannya kepada wanita lain untuk pernikahan pertamanya. Apa? Menurutmu aku tidak cukup baik untukmu? Ketika Zuling melihat ini, dia bertanya dengan sedikit sedih. Tidak, kakak perempuan senior memiliki sosok yang bagus dan kulit yang bagus, dan dia sangat cantik. Setiap pria akan jatuh cinta padanya jika dia melihatnya. Hanya saja aku sudah punya pacar, dan aku punya banyak orang kepercayaan yang sudah dekat satu sama lain, jadi, aku tidak pantas menjadi kakak perempuan. Chen Ping dengan cepat menjelaskan. Ketika Zuling mendengar ini, dia langsung tertawa. Dia mengira Chen Ping meremehkannya. Pemimpin sekte tua itu tertawa dan berkata, apa masalahnya? Karena kamu tidak bisa mendapatkan istri, biarkan Zuling menjadi orang kepercayaanmu. Di dunia manusia ini, adalah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Terlebih lagi, karena mereka saling mencintai, maka wajar juga bagi mereka untuk berlatih kultivasi ganda bersama-sama. Bagaimanapun, ini akan membantu meningkatkan kekuatan mereka. Ya, kamu tidak perlu menikah denganku atau memberiku status apapun. Dunia surga dan manusia tidak mempedulikan hal itu. Selama kamu memiliki aku di hatimu. Zuling mendekati Chen Ping dan berinisiatif memegang tangan Chen Ping. Anda juga harus mengabdikan diri secara aktif. Inilah kesenjangannya, kesenjangan antar manusia. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang telah mengambil inisiatif sejauh ini. Terlebih lagi, Zuling sangat menarik. Ketika saya memikirkan malam itu, ketika saya tidak sengaja melihat tubuh Zuling, Chen Ping masih bersemangat satu sama lain. Ketika semua orang kembali ke gerbang Xian, Chen Ping segera pergi mencari Gu Tianchao yang dipenjara. Gu Tianchao dipenjarakan di ruang bawah tanah gerbang Xian, dan ada lingkaran sihir yang dibuat oleh Penatua Cui di sekelilingnya. Pada saat ini, Gu Tianchao berantakan dan seluruh tubuhnya telah kehilangan semangat tinggi yang dia miliki di awal. Setelah mendengar suaranya, Gu Tianchao perlahan berkata, kamu akhirnya sampai di sini. Apakah kamu sudah menungguku? Chen Ping sedikit terkejut. Tentu saja, kalau tidak, menurutmu lingkaran sihir di sekitar bisa menjebakku. Gu Tianchao mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman. Chen Ping melihatnya sekilas dan juga tertawa. Formasi ini benar-benar tidak dapat menjebak Gu Tianchao.
Keterampilan formasi orang ini sungguh luar biasa. Tapi Chen Ping tidak mengerti mengapa orang ini tidak melarikan diri dan menunggunya. Apa yang kamu tunggu dariku? Apakah kamu ingin memohon padaku? Chen Ping bertanya. Tentu saja aku tidak memohon padamu, aku hanya ingin berbisnis denganmu, kata Gu Tianchao. Bisnis? Bisnis apa? Chen Ping tiba-tiba menjadi tertarik. Meskipun Gu Tianchao acak-acakan dan sangat ketakutan hingga hampir pipis, Chen Ping menjadi waspada terhadap Gu Tianchao saat ini. Karena tampang yang ditunjukkan orang ini saat ini bukanlah ekspresi pengecut. Menjadi seorang narapidana dan masih berpikir untuk berbisnis membuktikan bahwa orang ini tidak punya otak. Saya harap Anda dapat membantu saya menjadi kepala sekte Liang Yi. Gu Tianchao berkata dengan lugas. Chen Ping tercengang, orang ini adalah tetua dari sekte Liang Yi, dan sekarang dia ingin menjadi pemimpin sekte. Tapi bagaimana dia bisa menemukannya? Bagaimana kamu tahu aku bisa membantumu? Dan bagaimana kamu tahu aku punya kemampuan itu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Keterampilan formasi Anda adalah yang paling menakjubkan yang pernah saya lihat, dan Anda pasti akan membantu saya karena saya memiliki ini di tangan saya. Setelah mengatakan itu, Gu Tianchao mengangkat tangannya dan mengeluarkan batu kristal merah tua dari ruang penyimpanan. Ketika Chen Ping melihat spar tersebut, dia tercengang karena dia tidak mengetahui spar semacam ini. Aura yang dipancarkan oleh batu kristal jenis ini berkali-kali lebih kuat daripada batu roh. Batu giok darah. Kenapa orang ini memiliki batu giok darah yang hanya ditemukan di surga? Raja Iblis Ciyun juga terkejut saat melihat kristal merah tua. Senior, apa itu giok darah? Apakah hanya ditemukan di surga? Ketika Chen Ping mendengar tentang hal-hal surgawi, dia langsung berkata dengan penuh semangat. Ini adalah sejenis batu giok peri dari surga. Bagi ahli formasi, benda semacam ini adalah sumber utama untuk memahami formasi dan meningkatkan kekuatan formasi. Raja Iblis Ciyun menjelaskan, tidak banyak master formasi di surga dan dunia manusia, dan tidak mungkin memiliki sumber daya seperti batu giok darah, yang hanya tersedia di dunia surga. Setelah mendengar penjelasan Raja Iblis Ciyun, penjelasan Chen Ping, wajahnya menjadi semakin bersemangat. Hal semacam ini adalah harta paling berharga dari master formasi, dan Anda juga tahu bahwa setelah menerobos alam kesengsaraan, para beku yang mencapai alam Mahayana sudah dianggap sebagai tubuh semi-abadi, dan energi spiritual di dalamnya tubuh perlahan-lahan akan berubah menjadi energi abadi. Hanya saja ketika kamu naik, energi abadi di tubuhmu akan sangat langka, tetapi dengan hal semacam ini, Master Arai dapat mengisi kembali energi abadi dalam jumlah besar. Tentu saja, hal semacam ini juga membutuhkan Master Arai tingkat tinggi untuk menggunakannya. Jika levelnya terlalu rendah dan hanya Fusion Realm, itu tidak akan berguna sama sekali. Gu Tianchao mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan, tetapi dia tidak pernah memberitahu Chen Ping apa nama benda ini atau dari mana asalnya. Giok darah, sejenis batu giok peri dari surga, adalah sumber daya paling dasar bagi para Master Arai. Benar-benar bagus. Chen Ping berpura-pura tenang dan berkata. Gu Tianchao tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa tahu. Anda tahu, hal semacam ini hanya tersedia untuk sekte Liang Yi mereka. Alasan mengapa teknik pembentukan sekte Liang Yi mereka begitu kuat juga karena batu giok darah ini. Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu kira. Meskipun batu giok darah ini bukan batu giok peri terbaik di surga, ia masih dianggap sebagai harta karun di surga dan dunia manusia. Itu hanya batu giok darah, tapi kamu ingin aku membantumu menjadi pemimpin sekte Liang Yi. Apakah kamu terlalu memikirkannya? Chen Ping tersenyum dingin. Faktanya, Chen Ping sudah setuju di dalam hatinya. Jika dia memiliki giok darah, Chen Ping pasti akan membuat kemajuan pesat dalam formasi. Namun, Chen Ping tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kegembiraan, sekarang saatnya menawar. Sampai pada tawaran balasan, Chen Ping harus tenang saat ini. Gu Tianchao sedikit mengernyit.
Awalnya, dia ingin membual tentang giok darah, biarkan Chen Ping menganggapnya sebagai harta karun, dan kemudian gunakan giok darah untuk mendapatkan bantuan Chen Ping. Tapi sekarang Chen Ping benar-benar mengetahui giok darah ini, dan tampaknya satu giok darah tidak dapat memuaskan Chen Ping sama sekali. Tapi sebagai tetua dari Sekte Liang Yi, Gu Tianchao hanya memiliki satu giok darah. Tentu saja tidak. Giok darahku hanyalah simpanan. Saat kau membantuku menjadi penguasa Sekte Liang Yi, bagaimana kalau aku memberimu 10 giok darah? Gu Tianchao bertanya ragu-ragu. Chen Ping menggelengkan kepalanya, saya masih merasa ini agak berisiko. Apa yang kamu inginkan? Sekte Liang Yi kami hanya memiliki selusin batu giok darah. Berikan itu padamu. Bukankah 10 pil cukup? Gu Tianchao sedikit cemas. Chen Ping melihat penampilan Gu Tianchao dan tahu bahwa Gu Tianchao tidak akan berbohong. Tampaknya Sekte Liang Yi benar-benar hanya memiliki selusin batu giok darah. Tidak mungkin memberikan semuanya kepadanya, 10 sudah menjadi batasnya. Jangan bilang padaku bahwa sekte formasi sebesar Sekte Liang Yi-mu tidak memiliki esensinya, kan? Ketika Gu Tianchao mendengar ini, dia sedikit tenang dan berkata, jadi, Anda menginginkan pola ilahi dari Sekte Liang Yi kami, Anda hanya perlu memberitahu kami lebih awal. Ya, saya ingin pola ilahi Sekte Liang Yi Anda. Chen Ping mengangguk. Faktanya, bagaimana Chen Ping bisa mengetahui pola ketuhanan dari Sekte Liang Yi? Itu hanyalah sebuah ujian. Ketika Gu Tianchao mendengar ini, dia sedikit tenang dan berkata, jadi, Anda menginginkan kami Liang Yi. Adapun pola ilahi di pintu, Anda bisa memberitahu saya sebelumnya. Petik 2. Ya, saya ingin pola ilahi Sekte Liang Yi Anda. Chen Ping mengangguk. Faktanya, bagaimana Chen Ping mengetahui apa pola ketuhanan dari Sekte Liang Yi? Itu hanya sebuah ujian, tapi dia tidak menyangka Gu Tianchao sendiri yang mengatakannya. Oke, saya akan menemukan cara untuk memperkenalkan Anda kepada leluhur pola ketuhanan, tetapi apakah Anda bisa mendapatkan pola ketuhanan dan memadatkan pola ketuhanan adalah urusan Anda sendiri. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, pola ketuhanan tidak begitu mudah untuk dipadatkan, dan Anda mungkin menjadi terobsesi dengannya. Kata Gu Tianchao, kalau begitu kamu tidak perlu khawatir, kamu hanya perlu berjanji padaku. Saat ini, Chen Ping hanya berbicara omong kosong dengan Gu Tianchao, dan dia tampak seperti memiliki payudara. Anda yakin? Tapi Chen Ping sebenarnya tidak tahu apa-apa sekarang. Aku punya pesan yang terselip di sini. Ketika aku kembali ke gerbang Liang Yi, ketika waktunya tepat, saya akan memberitahu Anda ketika waktunya tiba. Petik 2. Selama Anda membantu saya menjadi kepala Sekte Liang Yi, maka Sekte Liang Yi kami akan sama dengan Anda. Yanmen akan selalu berteman Audionya dan Masno bekerja 22. sama lain untuk hasil yang saling menguntungkan. Gu Tianchao berkata dengan penuh semangat. Melihatmu seperti ini, kamu tidak terlihat seperti pengecut. Mengapa kamu begitu takut saat itu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Tianchao tersenyum, jika saya tidak menunjukkan rasa takut dan sangat tangguh, apakah Anda masih akan mengurung saya? Tentu saja tidak, aku akan langsung membunuhmu. Siapapun yang mengancamku, bagaimana bisa? Mungkin luangkan dia. Bekerja sama. Saya awalnya datang untuk membantu Huo Yuanting, tetapi saya datang ke sini secara pribadi, dan saya juga diam-diam bekerja sama dengan Huo Yuanting. Dia akan membantu saya memenangkan posisi pemimpin Sekte Liang Yi. Tapi siapa sangka orang ini gagal memenuhi ekspektasinya dan malah dikalahkan olehmu, jadi aku saja. Aku bisa berbicara denganmu. Petik 2, kata Gu Tianchao. Apakah kamu tidak takut jika aku tidak setuju, aku akan membunuhmu? Chen Ping sedikit penasaran. Orang ini bisa melarikan diri tetapi tidak melarikan diri. Jangan takut untuk membunuhnya sendiri. Tidak ada kebencian yang tidak bisa diselesaikan dengan kepentingan. Selama saya memberi Anda cukup kepentingan, saya yakin Anda tidak akan membunuh saya. Seperti inilah dunia surga dan umat manusia.
dan kepentingannya adalah yang terbesar. Bukankah sekarang kamu sudah berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membunuhku? Gu Tianchao berkata dengan bangga. Kamu benar, kamu bisa pergi sekarang. Chen Ping juga harus mengakui bahwa Gu Tianchao ini memang punya otak. Alasan utamanya adalah karena manfaat yang diberikan terlalu besar, terutama Blood Giok, benda dari surga, yang terlalu berharga. Setelah Gu Tianchao menyerahkan giok darah kepada Chen Ping, dia keluar dari ruang bawah tanah. Melihat Gu Tianchao dilepaskan oleh Chen Ping, banyak orang terkejut, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, Chen Ping sekarang adalah pemimpin Sekte Xian. Terlebih lagi, kekuatan Chen Ping terlihat jelas bagi semua orang, dan mereka semua dikejutkan oleh Chen Ping.